Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi di TV Tubo Channel bersama saya Heriji. Di video kali ini saya akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan setelah update dari MIUI 11 ke MIUI 12 pada handphone Redmi Note 9 Pro. Dan saya akan juga menjawab pertanyaan teman-teman di video saya sebelumnya tentang tutorial cara update manual pada handphone Redmi Note 9 Pro ke MIUI 12. Dan gak lama, langsung saja kita mulai. Jika nanti kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya, share, dan ikon lonceng agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru, kalian akan dapat notifikasi pertama tentunya dari channel ini. Oke, sebelum kita membahas tentang kekurangan dan kelebihan setelah upgrade di MIUI 12 pada handphone Redmi Note 9 Pro, di sini saya akan jawab pertanyaan teman-teman yang bertanya pada video saya sebelumnya. Jadi pertanyaannya yaitu bedanya OTA sama full ROM itu apa? Di deskripsi di video saya sebelumnya saya sudah tulis dengan jelas, tapi teman-teman masih ada yang belum paham ya, jadi saya jelaskan lagi di sini. Di sini ada banyak versi ya teman, ada versi Indo, Turki, Rusia, ada global dan III ya teman untuk versinya. Tapi yang sudah mendapat update MIUI 12 sementara ini adalah region Indonesia, Turki, dan Rusia. Nah, untuk mengetahui handphone kita ini regionnya region Indonesia, Rusia, dan yang lainnya, kalian cukup perhatikan untuk kode di belakang MIUI-nya. Yang ini saya sudah jelaskan ya, di versi Indonesia ada kode QJZ, di tengahnya ini ada kode region yaitu ID itu Indonesia, dan di belakangnya ada XM. Begitu pula untuk Turki, QJZ TR XM, TR adalah Turki, dan QJZ RU adalah Rusia. Nah, untuk update-nya sebelum kalian download untuk ROM-nya, kalian bisa cek di tentang ponsel pada Redmi Note 9 Pro kalian. Saya contohkan di sini apabila versi MIUI-nya berada di poin 11.0.3.0 dengan kode region yaitu QJZ IDXM, berarti ini adalah Indonesia, ID Indonesia. Selanjutnya kalian cek di deskripsi untuk mendownload ROM-nya. Nah, di sini MIUI 11.0.30 ke MIUI 12.02.0 dengan kode region Indonesia. Apabila posisi kalian MIUI 11.0.3.0, kalian cukup download yang OTA saja ya teman. Tapi apabila teman-teman bukan di posisi MIUI 11.0.3.0 atau saya contohkan seperti 11.0.20, kalian harus download yang full ROM untuk upgrade ke MIUI 12 nya ya teman. Begitu juga untuk kode region Turki dan Rusia, kalian cocokkan dulu untuk ditentang ponsel pada handphone Redmi Note 9 Pro kalian ya teman. Nah, apakah aman update secara manual seperti ini? Pastinya aman, dan kedepannya tidak ada kendala ya atau error sistem. Dan kalian juga akan dapat notifikasi update terbaru lagi dari Xiaomi apabila memang ada update atau perbaikan pada MIUI 12 ini ya teman. Oke, itu dia untuk jawaban dari saya di kolom komentar yang teman-teman banyak pertanyakan. Bagi teman-teman yang ingin update ke MIUI 12 untuk Redmi Note 9 Pro nya tapi belum ada notifikasi untuk update MIUI 12 nya, untuk caranya silahkan kalian lihat di deskripsi ya. Untuk link videonya saya sudah sertakan di deskripsi. Oke, sekarang kita bahas tentang kekurangan dan kelebihan di MIUI 12 pada handphone Redmi Note 9 Pro. Yang saya rasakan setelah 2 hari saya memakai handphone ini di posisi MIUI 12, untuk handphonenya berasa lebih smooth, stabil dari MIUI 11. Dan kelebihannya yang termasuk saya sukai ya teman-teman, yaitu pusat kontrol baru yang tampilannya mirip handphone iPhone, yaitu iOS.
Untuk pusat kontrolnya ini tampilannya sangat elegan dan kalian bisa atur untuk toggle-nya. Kalian bisa tap di pojok kanan atas. Lalu untuk itemnya ini kalian bisa tambahkan atau kurangkan. Kalian sesuaikan dengan yang kalian inginkan ya teman tentunya. Dan untuk kontrasnya berfungsi dengan baik. Nah, apabila kalian swipe ke arah bawah di bagian layar kiri akan muncul notifikasi. Apabila kalian swipe-kan di bagian layar kanan ke arah bawah akan muncul pusat kontrol baru. Nah, di sini saya akan perlihatkan apa yang baru atau info lebih jelasnya pada update MIUI 12.0.2.0. Yang pertama ada pusat kontrol. Ini adalah fitur baru. Geser ke bawah dari sudut kiri atas untuk membuka layar notifikasi. Yang kedua ada mode gelap, pengoptimalan, peningkatan kecerahan dan warna untuk wallpaper dalam mode gelap. Selanjutnya yang ketiga ada sistem layar utama menjadi gelap. Jadi lebih perbaikan ya teman, dan ada pak keamanan terbaru di bulan Oktober. Selanjutnya untuk fitur telepon ini perbaikan, layar kunci, bar status, dan di bagian kamera ada fitur yaitu mode pembaruan untuk pembinaan dokumen ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin merubah pengaturan notifikasi pusat kontrolnya atau ingin mengaktifkannya pada awal setelah update kalian lupa untuk mengaktifkan pusat kontrol barunya, teman-teman bisa masuk ke setelan lalu masuk ke pengaturan tampilan, scroll ke bawah, lalu cari pengaturan pusat kontrol dan layar notifikasi. Kalian bisa scroll ke arah bawah, gunakan pusat kontrol yang baru. Untuk pengaturannya kalian bisa nonaktifkan. Apabila dinonaktifkan akan tampil pusat kontrol yang lama bawaan MIUI 11, dan kalau kalian aktifkan akan muncul pusat kontrol yang baru ya teman. Indikator baterai bisa kalian pilih sendiri untuk tampilannya. Dan untuk pengaturan ini ada perubahan ya, lebih enak aja dilihat, lebih dinamis. Selanjutnya untuk di bagian layar utama, di sini kalian bisa pilih ya reguler. Reguler ini bawaan dari Xiaomi untuk di bagian layar utamanya, dan kalian bisa pilih dengan laci aplikasi. Untuk membuka drawernya kalian scrollkan ke arah atas seperti ini. Jadi tergantung kalian juga ya teman, untuk layar utamanya mau pilih yang reguler atau dengan laci aplikasi. Saya sendiri untuk layar utamanya menggunakan dengan laci aplikasi. Setelah saya pakai seharian ini untuk di pusat kontrolnya di versi MIUI 12, semua fitur-fiturnya bisa digunakan dengan baik. Dari pengaktifan paket data, sinyal tidak ada masalah. Bluetooth, mode pesawat, mode gelap juga berjalan dengan baik. Jadi aman ya untuk di pusat kontrolnya, tidak ada bug. Dan untuk rotasi juga bisa dijalankan. Bagian ini aman ya, saya aktifkan dulu rotasi. Ini dia ya teman, jalan. Selanjutnya saya akan kasih lihat untuk sensor proximity-nya. Oke, saya akan dekatkan ke sensornya, dan ini dia ya teman, untuk proximity-nya sensornya jalan. Untuk responsive touchscreen juga sangat baik ya, malahan lebih smooth dari MIUI 12, itu yang saya rasakan. Selanjutnya untuk konsumsi baterai di MIUI 12 ini, menurut saya lebih irit di MIUI 12 daripada di MIUI 11 kemarin. Itu yang saya rasakan ya teman. Apalagi saat kita menggunakan mode gelap, maka baterainya juga akan lebih awet ya tentunya ya teman. Yang saya sukai pada update MIUI 12 ini, handphone tidak mudah panas ya teman saat kita bermain game dan mengedit video. Karena sebelumnya pada posisi MIUI 11 Redmi Note 9 Pro nya mudah panas dan framenya sering ngedrop ya teman. Layar juga sering lag, dan di update kali ini sudah fix menurut saya. Selanjutnya di fitur stok kameranya ada perubahan untuk interface-nya.
tampilannya lebih dinamis ya, enak aja dilihat. Dan apabila kalian beralih ke bagian lainnya, di sini kalian bisa ubah ya, pilih ubah. Kalian bisa tambahkan untuk fitur apa yang ingin ditampilkan di bagian bar utamanya. Kalian tinggal tap, tahan, lalu geser ke atas. Kalian sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Kemudian di bagian opsi masih di fitur kamera. Ini juga ada perubahan seperti bentuk ikonnya, lebih mantap lah, lebih enak dilihat ya teman. Ada filter warna dan pengaktifan AI. Untuk filter ini kan bisa berjalan dengan baik semua. Kalian bisa pilih sesuai selera kalian masing-masing. Dan untuk di sebelah kiri ada fitur cantik yang kalian bisa sesuaikan untuk levelnya sesuai keinginan kalian masing-masing ya teman-teman. Dan sebelumnya untuk menemudinya saya sudah tester fiturnya, semuanya bisa dijalankan dengan baik tanpa bug ya untuk di update stop kameranya. Nah, berikut ini adalah beberapa sampel fotonya yang sebelumnya saya sudah ambil. Nah, untuk hasil skor yang saya tester menggunakan aplikasi Antutu Benchmark ya di MIUI 12 pada handphone Redmi Note 9 Pro, itu skornya dapat 277266, GPU 99011, GPU dapat nilai atau skor 71711, mem skornya 52040 dan UX 5454. Untuk skor seperti ini di Redmi Note 9 Pro di MIUI 12 sudah sangat bagus ya teman. Selanjutnya untuk performa game di MIUI 12 ini saya rasa sudah sangat bagus ya. Ini saya contohkan bermain Mobile Legends dengan mode HD aktif, high frame rate aktif, dan kualitas grafis tinggi. Seperti yang kalian lihat, game ini bisa dijalankan dengan baik, tidak ada bug, dan sangat stabil ya teman di MIUI 12 saat bermain game. Nah, untuk kekurangannya saya belum menemukan di MIUI 12 ini. Malahan lebih baik saat di posisi MIUI 12 karena selain smooth dan stabil dan fiturnya bisa digunakan dengan baik, dan ada fitur terbaru andalannya yaitu control center yang hanya kalian bisa temukan pada sistem MIUI 12. Dan tampilannya mirip handphone iPhone bersistemkan iOS. Oke teman-teman, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan di video ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye bye, wassalam.